Oke, selamat pagi teman-teman. Melanjutkan video sebelumnya, kita akan berbicara mengenai beda diagnosis medis dan diagnosis keperawatan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, kita akan mengetahui konsepnya dulu. Apa itu konsep diagnosis medis, diagnosis keperawatan. Nanti juga akan membedakan mana diagnosis medis dan mana diagnosis keperawatan, beserta nanti ada contohnya. Oke, kita pahami dulu terkait dengan konsep di antara keduanya. Pertama, terkait dengan diagnosis medis. Jelas, di sini dibikin oleh tenaga medis, kemudian mengidentifikasi menentukan penyakit tertentu, kondisi, atau keadaan patologis. Sehingga di sini fokusnya adalah bagaimana suatu penyakit tersebut berlangsung, apa penyebabnya, bagaimana patologisnya. Itu yang menjadi concern dari diagnosis medis. Beda hal dengan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan memandang suatu individu atau seseorang, keluarga, kelompok, atau komunitas. Lalu apa yang dipandang di sini? Yang dipandang atau disoroti di sini adalah sebuah respon atau tanda gejala. Tanda gejala yang dimunculkan oleh seseorang, bisa juga keluarga, komunitas, atau kelompok. Ya, tanda gejala kuncinya di sini. Kalau medis tadi adalah suatu proses perjalanan penyakit, ya, keadaan patologisnya. Kalau diagnosis keperawatan lebih kepada tanda gejala dari suatu penyakit yang ditimbulkan, itu yang menjadi concern seorang perawat profesional dalam melakukan diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan bisa bersifat problem fokus atau aktual, bisa tentang risiko, bisa tentang diagnosis wellness, atau tentang bisa peningkatan status kesehatannya. Oke, kita lanjut terkait dengan beda di antara keduanya. Jelas di sini diagnosis medis dibikin oleh medis, diagnosis keperawatan dibikin oleh seorang perawat. Jika berbicara diagnosis medis menerangkan suatu proses penyakit, siapa yang menjadi penyebabnya. Kita ambil contoh penyakit TBC, tuberkulosis. Yang akan dipersalahkan di sini jelas Mycobacterium tuberculosa. Itu yang akan menjadi fokus intervensi medis, bagaimana kuman atau bakteri tersebut akan dimatikan guna menyelesaikan masalah TBC-nya tadi. Itu fokus dari diagnosis medis. Namun beda hal dengan diagnosis keperawatan. Artinya di sini yang disoroti keperawatan bukan tentang Mycobacterium tuberculosanya, tapi apa yang menjadi tanda dan gejala seorang pasien tersebut. Taruhlah contohnya pasien dengan TBC tadi mengeluh sesak nafas, batuk namun tidak bisa mengeluarkan dahak, atau juga dia demam karena penyakitnya tadi. Yang ditangkap seorang perawat sebagai masalah di sini adalah respon atau tanda dan gejala. Intervensi pasti di bidang keperawatan. Misalkan seorang pasien yang mengalami sesak napas, bisa kita posisikan tubuhnya, lalu kita kolaborasikan kasih oksigen berapa liter, atau pasien yang nggak bisa batuk, kita ajarkan batuk efektif. Sebelumnya juga kita fisioterapi dada. Pada pasien yang demam bisa kita lakukan kompres untuk menurunkan demam tersebut. Jadi di sini jelas yang menjadi fokus diagnosis keperawatan adalah respon atau tanda gejala. Respon ini bisa berganti setiap saat dan berganti setiap pasien dan mungkin tidak sama atau berbeda satu individu dengan yang lain. Bisa saja sama-sama pasien TBC, satunya ada dengan sesak napas, satunya tidak sesak napas, satunya batuk, satunya tidak batuk, satunya ada demam, satunya juga tidak ada demam. Bisa saja karena berdasarkan respon manusia, dan manusia itu unik, nggak sama. Ketika berbicara diagnosis medis, pasti ketika bicara TBC yang dipersalahkan pasti adalah Mycobacterium tuberculosanya. Jika diagnosis keperawatan akan beda-beda. Makanya kita harus cermat dalam melakukan asesmen keperawatan. Jika sudah mendapatkan masalah keperawatan, itu yang menjadi fokus dari diagnosis kita yang diselesaikan melalui intervensi ke depannya. Nah, saya berikan contoh.
Oke, di sini suatu diagnosis medis kita taruhlah tentang PPOK atau COPD. Fokusnya adalah COPD bagi tenaga medis. Kalau keperawatan, fokusnya diagnosis keperawatannya tentang pola napas, ketidakefektifan pola napas. Mungkin juga tentang ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Ya, kita ambil lagi contoh tentang stroke, cerebrovascular attack pada diagnosis medis. Di diagnosis keperawatan beda lagi karena berdasarkan respon atau tanda gejala. Misalkan bisa jadi tentang penurunan kapasitas adaptif intrakranial karena ketika stroke perdarahan di dalam otak pasien terjadi hal-hal yang tidak adaptif atau penurunan ya kapasitas adaptif dari intrakranial pasien sehingga menimbulkan tanda gejala misal penurunan kesadaran, respon muntah secara proyektil karena kapasitas di dalam tempurung kepala yang harusnya ada organ otak, namun dalam kondisi ini adanya pecah pembuluh darah sehingga ada darah yang seharusnya tidak ada di sana sehingga menurun secara kapasitas daya tampungnya istilahnya di sini. Kemudian ketika orang yang dengan stroke tadi bisa saja dia mengalami penurunan kemampuan mengeluarkan sekret secara alami atau menelan air ludah dia karena kontrol kesadarannya menurun sehingga bisa saja air liur atau ludah tadi tertumpuk di jalan nafas sehingga tidak efektif. Bisa saja juga orang dengan stroke mengalami disfagia atau gangguan menelan atau sakit dalam menelan. Atau bisa saja orang yang dengan stroke mengalami kelemahan, nggak bisa bergerak, tirah baring lama, bisa menimbulkan risiko dekubitus. Sehingga jelas di sini terlihat bahwa diagnosis keperawatan merupakan hal yang berfokus pada tanda dan gejala dari suatu kondisi ya. Satu contoh terakhir yaitu pasien dengan amputasi. Bagi tenaga medis, amputasi diagnosisnya. Bagi keperawatan, bukan amputasi, tapi apa yang menjadi tanda lanjutan dari amputasi yang terjadi. Bisa aja individu yang diamputasi tadi, dia merasa malu karena ada bagian tubuhnya yang hilang karena suatu alasan tertentu. Maka gangguan citra tubuh akan terjadi. Ya. Atau kalau berbicara tentang diagnosis wellness-nya, bisa kita mengangkat misalkan tentang kesiapan meningkatkan coping, di mana keperawatan di sini mengkondisikan pasien untuk dapat menerima kondisi yang terjadi dengan adaptif melalui coping yang baik. Nah, itu teman-teman beda antara diagnosis keperawatan dan diagnosis medis. Semoga video ini bisa membantu untuk membedakan mana diagnosis keperawatan dan mana diagnosis medis. Karena pada dasarnya baik itu medis atau keperawatan memandang satu pasien yang sama namun dari sudut atau perspektif yang berbeda sesuai dengan keilmuan masing-masing. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk semua.